Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing dengan dipimpin salah satu dari kalian, bisa ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan dipimpin terlebih dahulu. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, untuk ini saya sudah megang beberapa nama dari kalian. Semuanya, ini ada yang tidak masuk untuk hari ini. Ya, siapa yang tidak masuk untuk kelas hari ini? Ada yang tahu? Agus. Agus tidak masuk. Agus. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Agus tidak masuk? Agus. Saya tulis terlebih dahulu ya. Izin. Izin. Oke, berarti yang tidak masuk hanya satu, Agus ya, karena izin. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kemarin yang tercatat tidak masuk itu ada Riko, itu juga izin. Nah, untuk selanjutnya, karena sudah mengecek kehadiran, maka saya akan menjelaskan mengenai materi pada hari ini. Nah, untuk materi pada hari ini tetap untuk materi pokoknya yaitu fungsi. Namun, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pokok-pokok materi atau sub-sub materi yang belum dipelajari, begitu ya. Nah, untuk mereview pertemuan yang kemarin sedikit saja, Ibu kemarin sudah menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pada materi fungsi. Nah, tujuan dan manfaat pada materi fungsi sendiri itu ada beberapa, kemudian juga sudah Ibu jelaskan mengenai pengertiannya, kemudian mengenai tujuan dan manfaat fungsi dalam kehidupan sehari-hari, jadi sudah banyak sekali ya. Nah, di sini siapa yang sudah mengetahui atau masih hafal, mungkin sudah ada yang lupa ya. Jadi ada yang tahu mengenai pengertian fungsi. Siapa? Bisa angkat tangan ya, yang bisa menyebutkan pengertian dari fungsi atau ada yang masih ingat gitu ya. Baik, silakan. Ibu tunggu. Ada yang ingin menyebutkan? Kirana. Oke, silakan Kirana. Pengertian relasi dulu boleh. Benar sekali. Jadi untuk pengertian relasi dan fungsi seperti yang telah dijelaskan oleh Kirana tadi, teman kalian, bahwasanya untuk pengertian relasi itu kan hubungan antara domain dan kodomain. Sedangkan fungsi itu relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah kawan. Jadi tadi Kirana sudah menyebutkan seperti itu. Oke, untuk Kirana berarti sudah benar ya. Kemudian tadi Kirana sudah menjawab. Untuk yang lain, mungkin di sini Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu mengenai tujuan dan manfaat fungsi, sedikit mereview ya. Tadi kan jika kita berbicara mengenai relasi atau kita berbicara mengenai fungsi, pasti di situ ada relasi. Nah, untuk relasi sendiri kan dulu sudah pernah dijelaskan untuk mengetahui hubungan antara dua kelompok sesuatu atau mempermudah mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu hal, begitu ya. Dan kemudian untuk fungsi sendiri ini bisa digunakan untuk memprediksi suatu hal. Nah, dari sini siapa yang masih ingat mengenai penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Yang masih ingat bisa angkat tangan, bisa menyebutkan satu saja untuk mereview. Untuk penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang cowok mungkin? Rena, cewek lagi ya, silahkan Rena. Ya, langsung menyebutkan saja penerapan fungsi apa dan pada digunakan untuk apa begitu.
Oke, benar ya. Jadi tadi Rena menyebutkan bahwasannya penerapan fungsi pada fungsi polinom itu untuk alat transportasi membandingkan ya. Jadi pada alat transportasi polinom itu atau suku banyak digunakan untuk menentukan perbandingan. Nah, jadi di sini tadi Rena sudah menyebutkan untuk menentukan perbandingan. Nah, jadi Ibu melengkapi bisa untuk perbandingan ukuran, kemudian perbandingan berat, tinggi, begitu ya. Jadi ada beberapa. Jadi untuk menentukan ukuran perbandingan. Benar sekali Rena, terima kasih. Nah, kemudian dari review pada hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya sebelum melanjutkan ke materi-materi selanjutnya yang belum kita bahas? Tadi kan sudah ada tujuan dan manfaat fungsi, kemudian fungsi dalam kehidupan sehari-hari penerapannya bagaimana, kemudian pengertiannya. Nah, itu harus hafal ya. Jadi itu nanti akan membawa kita ke materi-materi selanjutnya, begitu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah paham? Oke, sudah paham ya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi rasional. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan atau kita sudah mempelajari mengenai fungsi linier maupun fungsi kuadrat. Nah, jadi untuk yang belum itu merupakan fungsi rasional. Nah, di sini sebelum ke mengenai pengertian fungsi rasional dan penerapan, kemudian bentuk umumnya, maka di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang ingatan kalian mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat. Jadi sebelum ke fungsi rasional, kita juga harus tahu mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi linier sendiri dan fungsi kuadrat, ada yang bisa menyebutkan apa pengertiannya? Nah, kemarin kan sudah dipelajari nih mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat. Mungkin ada yang bisa menyebutkan pengertiannya, silahkan. Ada? Oke, Tina, silahkan untuk Tina. Fungsi linier. Kemudian untuk fungsi kuadrat, oke, sip. Jadi untuk fungsi linier itu memang konstanta dan variabelnya itu sederhana, jadi tanpa eksponen. Kemudian untuk fungsi kuadrat itu derajat tertingginya itu 2. Nah, itu fungsi kuadrat, benar ya. Untuk penerapan sehari-harinya kemarin sudah, oke? Dan untuk selanjutnya, siapa yang sudah mengetahui mengenai pengertian fungsi rasional? Nah, jadi tadi sudah disebutkan pengertian fungsi linier, fungsi kuadrat. Nah, sekarang pengertian fungsi rasional. Ada yang tahu? Kalau ada yang sudah tahu, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab ya. Ibu tunggu. Silahkan, ada yang tahu mengenai pengertian fungsi rasional. Bagaimana? Belum ada? Belum ada yang tahu? Baik. Nah, jika belum ada yang tahu, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian fungsi rasional, begitu ya. Nah, untuk fungsi rasional sendiri merupakan fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Bagaimana? Fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dan menyebutnya adalah polinomial. Paham? Oke, paham. Nah, jadi pengertian fungsi rasional itu tadi. Kemudian bentuknya bagaimana, ada yang tahu? Nah, bentuk fungsi rasional itu fx sama dengan px per, jadi px per qx, di mana untuk qx tidak boleh sama dengan 0, sehingga untuk qx tidak boleh sama dengan 0 agar tetap ada nilainya, begitu ya. Nah, kalau qx-nya sama dengan 0 atau qx-nya itu bernilai 0, maka tidak dapat didefinisikan, gitu ya. Nah, jadi untuk qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Qx itu yang bawah itu ya. Nah, kemudian untuk
PX-nya itu bernilai terserah ya. Jadi untuk pembilangnya itu terserah, untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya sudah itu tadi. Kemudian penerapannya, sekarang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan fungsi rasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin fungsi linear sudah, kemudian fungsi kuadrat sudah. Sekarang penerapan fungsi rasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Belum ada? Benar, belum ada ya. Nah, jadi untuk penerapan fungsi rasional sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini salah satunya ada pengaruh antara gaya atau pengaruh antara besarnya gaya terhadap waktu. Jadi penerapannya itu pengaruh antara gayanya terhadap waktu, begitu. Nah, jadi untuk fungsi rasional itu penerapannya ada di pengaruh antara besar gaya terhadap waktu. Jadi atau kalian masih bingung ini penerapan antara besarnya gaya terhadap waktu itu yang bagaimana nih? Jadi kalian atau masih bingung ini ya? Bingung? Nah, kalau masih bingung, kalian bisa mengamati terlebih dahulu dari video yang sudah ibu kirim kemarin di WA group ya, di WhatsApp group, mengenai video yang berdurasi pendek kemarin tentang ini, besarnya gaya terhadap waktu, penerapan fungsi rasional dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diamati terlebih dahulu, saya tunggu, itu hanya sebentar memang. Kalau memang kemarin sudah diamati di rumah, sekarang bisa mengamati lagi biar lebih paham. Silahkan diamati. Atau memang sudah paham tentang videonya? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya baik, silahkan yang membawa HP bisa dikeluarkan terlebih dahulu untuk mengamati video. Kalau sudah nanti bisa dimasukkan, dimatikan kalau sudah ya. Silahkan. Sebentar saja, boleh sebentar saja. Jadi kalian bisa mengamati ya, mengamati videonya. Nah, jika sudah diamati, di situ memang ada beberapa ini ya yang menunjukkan gaya terhadap waktu, begitu. Jadi pengaruh antara besarnya gaya terhadap waktu itu sudah ada dalam videonya. Nah, jika kalian masih bingung, di sini ibu akan menjelaskan pengaruh gayanya terhadap waktu itu bagaimana ya Bu, begitu. Nah, untuk pengaruh gaya terhadap waktu itu di situ sudah dijelaskan ya. Misal ketika Theo hendak berangkat ke kampus, tiba-tiba motor yang dikendarainya mogok. Karena terburu-buru, Theo pun mendorong motornya. Nah, Theo motornya mogok, kemudian Theo mendorong motornya. Setelah berjalan selama 18 detik, Theo tiba-tiba berhenti dan bertemu dengan Sandra. Karena iba, Sandra pun membantu Theo mendorong motor. Nah, Sandra kemudian membantu Theo mendorong motor. Setelah mereka berdua berjalan selama 15 detik, mereka berhenti dan bertemu dengan Levi. Nah, tadi setelah 18 detik, yang pertama tadi Theo berhenti, kemudian Theo bertemu Sandra. Kemudian yang kedua, setelah Sandra dan Theo berjalan, kemudian berjalan selama 15 detik, mereka bertemu dengan Levi. Nah, Theo dan Sandra pun meminta Levi untuk membantu mereka. Dan Levi pun membantu Theo dan Sandra mendorong motor. Jadi mereka bertiga. Setelah mereka bertiga berjalan selama 11 detik, kemudian 11 detik ya, mereka berhenti dan bertemu dengan Novita. Nah, setelah 11 detik mereka berjalan, mereka bertemu Novita. Nah, Novita pun ikut membantu Theo. Novita ikut membantu Theo dan Sandra serta Levi. Jadi Novita ikut membantu Theo, Sandra dan Levi mendorong motor. Nah, mereka berjalan lagi selama 10 detik. Sampailah mereka di kampus. Nah, andaikan jarak perpindahan motor adalah konstan, yaitu 25 meter, dan massa motor Theo adalah 120 kg. Nah, itu kan berapa besar gaya dorong pada motor saat Theo mendorong sendirian, saat Theo dibantu oleh Sandra, saat Theo dibantu oleh Sandra dan Levi, dan saat Theo dibantu oleh Sandra, Levi, dan Novita. Nah, jadi penerapan
pengaruh besarnya gaya terhadap waktu itu kan berbeda-beda. Nah, jadi itu tadi ya, simulasinya seperti itu. Jadi setelah Theo berjalan selama berapa detik, tadi Theo bertemu ini. Nah, bertemu salah satu temannya kan otomatis tadi dibantu nih. Yang pertama tadi kan dibantu oleh oleh Sandra. Yang pertama tadi kan dibantu oleh Sandra. Jadi setelah dibantu oleh Sandra, tadi gaya untuk mendorong motor itu otomatis akan berkurang. Nah, setelah gaya yang diberikan itu besar, maka rasa berat untuk mendorong motor itu juga semakin berkurang begitu ya. Jadi besar gaya terhadap waktu, kemudian waktunya juga berpengaruh. Tadi setelah berapa detik yang pertama, 18 detik tadi ketemu siapa, terus 15 detik bertemu siapa. Jadi pengaruh antara besarnya gaya terhadap waktu itu berpengaruh. Jadi itu ada pengaruhnya. Kemudian itu bisa disimpulkan bahwasanya kita bisa mengerjakan itu untuk mencari itu dengan fungsi rasional begitu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan latihan soal, tapi latihan soalnya di sini tidak mengenai fungsi rasional karena untuk pertemuan yang kemarin kita hanya mengerjakan latihan soal yang fungsi linier, sehingga untuk yang fungsi kuadrat itu kita belum mengerjakan, kita belum latihan soal begitu ya. Jadi untuk hari ini dalam fungsi rasional kalian bisa mengetahui terlebih dahulu mengenai fungsi atau penerapannya, kemudian bentuk umumnya, kemudian pengertiannya begitu ya. Nah, jadi untuk latihan soalnya kalian bisa mengerjakan latihan di pertemuan selanjutnya begitu ya, atau belajar di rumah juga boleh. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan latihan soal terlebih dahulu mengenai fungsi kuadrat. Nah, jadi untuk fungsi kuadrat di sini bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil, karena kemarin itu hanya menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linier. Nah, sekarang fungsi kuadrat. Untuk soalnya tentukan, bisa ditulis daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya fx sama dengan akar dari 9 dikurangi x kuadrat. Akar dari 9 dikurangi x kuadrat. Nah, jadi itu ditentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Atau mungkin ada yang sudah tahu jawabannya? Bisa tahu caranya? Belum tahu. Oke, langsung saya jelaskan saja mengenai pengerjaan atau penyelesaian dari soal berikut ya. Soal dari menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi tadi untuk fungsinya kan fx sama dengan akar dari 9 dikurangi x kuadrat ya, untuk menentukan daerah asal terlebih dahulu. Nah, 9 dikurangi x kuadrat itu sama dengan 3 dikurangi x, itu difaktorkan ya, 9 dikurangi x kuadrat itu difaktorkan, jadinya 3 dikurangi x, 3 ditambah x, lebih dari sama dengan 0. Nah, dari 3 negatif x, 3 plus x, atau 3 dikurangi x, 3 ditambah x tadi, itu namanya pemfaktoran. Nah, jadi itu hasilnya berapa kalau dari situ? Ada yang tahu hasilnya? Hasilnya berapa? Ya benar ya, benar, sudah pinter gitu. Hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 3, x kurang dari sama dengan 3. Ada yang belum paham? Jadi begini ya, gimana, belum paham? Jadi Ibu akan sedikit memberitahu mengenai tadi yang sudah disebutkan, bahwasanya x lebih dari sama dengan negatif 3, x kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi untuk yang belum paham tadi mengenai dapat hasil kok bisa x lebih dari negatif 3 kurang dari x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 3 tadi, gini ya, untuk lebih pahamnya tadi kan ada setelah difaktorkan itu ada 3 min x sama 3 plus x ya. Nah, itu satu-satu. 3 min x itu dilebih darikan sama dengan 0. Berarti min x lebih dari sama dengan negatif 3 karena 3-nya pindah ruas. Nah, jadi x kurang dari sama dengan 3 karena negatif dengan negatif. Kedua ruasnya kan negatif dengan negatif.
Nah, sehingga tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan. Nah, jadi untuk satunya tadi kan 3 plus X, ya udah tinggal 3 plus X lebih dari sama dengan 0. Nah, X-nya berarti lebih dari sama dengan negatif 3 karena 3-nya pindah ruas. Nah, jadi tadi kan hasilnya X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari sama dengan negatif 3. Kalau dituliskan itu jadinya negatif. Ini dituliskan ya, cara nulisnya itu negatif 3, kemudian X-nya di tengah. Nah, kemudian ada tanda kurang dari sama dengan, ada tanda kurang dari sama dengan. Tapi itu bacanya dari X. Bacanya jadi dari X. X lebih dari sama dengan negatif 3, kurang dari sama dengan 3. Begitu, itu untuk daerah asal. Jadi, daerah asal fungsi f adalah negatif 3 hingga 3. Begitu. Kemudian untuk daerah hasil. Nah, untuk daerah hasil setiap X elemen daerah asal, nah itu kan ada negatif. X lebih dari sama dengan negatif 3, X kurang dari sama dengan 3. Nah, itu semua ruas itu dikuadratkan untuk mencari daerah hasil ya. Nah, nanti dapatnya X kuadrat lebih dari sama dengan 9 kurang dari sama dengan 9. Nah, itu diberi tanda negatif semua ruas diberi tanda negatif, jadi ada negatif, negatif, negatif. Nah, setelah diberi tanda negatif, negatif 9 itu yang pinggir sendiri itu pindah ruas ke paling pinggir, jadinya kan 9. Nah, kemudian negatif 9-nya di sini itu pindah ruas ke tengah, itu jadi 9. Jadi 9 terus X kuadratnya tetap. Jadi kan hasilnya 9 min X kuadrat kurang dari sama dengan 9 lebih dari sama dengan 0. Cuman itu bacanya, cuman nulisnya pakai tanda lebih dari sama dengan semua. Karena tadi pindah ruas jadi tandanya berubah lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ini dari situ kita bisa mengakar. Jadi diakar, semua ruas diakar. Nah, 9 tadi diakar jadinya 3. 9 min X kuadrat diberi tanda akar, 0 ya tetap 0. Tadi kan ada 0-nya soalnya pindah ruas. Nah, tapi karena diakar dan ini dipindah, 9-nya diakar dipindah yang paling sini. Nah, itu nanti tandanya berubah semua, jadi kurang dari sama dengan semua, terus diakar ya. Nah, jadi itu kan sudah kembali ke bentuk semula. Akar dari 9 min X kuadrat itu kan sudah bentuk semula. Nah, itu kan berarti fx-nya. Berarti tadi fx lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Itu bacanya. Cuman nulisnya tandanya kurang dari sama dengan semua. Berarti kan ada 0 sampai 3. Jadi daerah hasil dari fungsi f adalah 0 sampai 3. Begitu. Ada yang kurang paham mengenai penjelasan ini? Sudah paham? Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mempelajari mengenai beberapa fungsi rasional, baik pengertian, kemudian ada penerapan, kemudian latihan soal mengenai fungsi kuadrat. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kemudian jika kalian ingin berlatih mengenai fungsi kuadrat, latihan soal di kehidupan sehari-hari sangat diperbolehkan. Kemudian latihan soal mengenai fungsi rasional dan lain sebagainya sangat diperbolehkan. Begitu ya. Kalian bisa latihan sendiri di rumah, harus mencoba-coba lagi. Kemudian jangan lupa membuat catatan beserta refleksi pada pembelajaran hari ini, dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Kalian nanti bisa belajar lagi dari refleksi atau catatan yang telah kalian buat. Begitu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu, dipimpin salah satu dari kalian. Silahkan dipimpin berdoa. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih sudah memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.